tadi nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Ani, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, sebelum kita bertemu hari ini, bahwa dari Bu Ani sepertinya ada yang perlu kita diskusikan ini ya. Oke, kalau boleh tahu pada sesi coaching kali ini, Bu Ani mau diskusi tentang apa ini? Kalau pada kali ini rencana kepengen coaching tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu. Ya. Baik, pembelajaran diferensiasi ya Bu. Oke, kalau gitu dari pembelajaran diferensiasi, tujuan apa nih yang hendak Bu Ani capai dari sesi coaching kali ini? Saya kepengen lebih mendapatkan keyakinan untuk merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu, sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas seperti itu. Baik Ibu, berarti fokus kita pada sesi coaching kali ini adalah bagaimana Bu Ani bisa lebih yakin gitu ya dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas Ibu. Baik Ibu, mudah-mudahan nanti di sesi coaching ini saya dapat membantu Ibu untuk mencari solusi yang baik terkait pembelajaran diferensiasi. Kalau boleh tahu nih Bu Ani, selama pembelajaran ekonomi di pembelajaran Bu Ani ya, itu kondisi saat ini seperti apa? Kondisi saat ini Bu, kadang ada anak yang aktif di kelas, kemudian ada juga anak yang tidak ikut serta gitu Bu dalam pembelajaran. Jadi mereka membuat hal yang di luar dari yang saya sudah rencanakan seperti itu. Ada memang beberapa anak yang aktif di pembelajaran yang sudah saya rencanakan seperti itu, yang sudah saya rencanakan. Tapi ada juga beberapa anak yang tidak aktif gitu Bu, malah mereka melakukan kegiatan hal yang lain yaitu dalam pembelajaran, tidak fokus gitu Bu di pembelajaran. Oke, berarti ada anak yang sudah sesuai dengan targetan Ibu di pembelajaran, dan ada juga yang anak yang ternyata dia tidak sesuai dengan target dari pembelajaran. Oke, kira-kira Bu Ani sudah mencari tahu tidak tentang mengapa anak-anak ini melakukan hal seperti itu di pembelajaran? Saya mulai mengkaji sih Bu, mengkaji kalau menurut saya nih mungkin ya, saya berpendapat pembelajaran yang saya sajikan itu tidak sesuai dengan kemauan mereka gitu, tidak sesuai dengan keinginan mereka, sehingga saya ingin nih lebih tahu gitu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, sehingga anak yang tidak ikut andil penuh atau tidak aktif dalam pembelajaran itu bisa aktif Bu. Jadi tidak hanya beberapa orang, tapi untuk semua siswa itu bisa aktif dalam pembelajaran. Oke, berarti apa ya namanya, prediksi bahwa kayaknya ada yang kurang mengena di murid gitu di pembelajarannya. Baik, kalau boleh tahu di pembelajaran sebelumnya apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Kalau sebelumnya saya sudah membuat pembelajaran yang interaktif menggunakan handphone, kemudian saya sudah menayangkan video dan sudah ada kuis juga di akhir pembelajaran menggunakan handphone. Saya ngerasa kan kita mempersiapkan pembelajaran itu sesuai dengan zaman mereka gitu kan Bu. Sekarang anak udah mahir menggunakan handphone, jadi setiap pembelajaran itu saya sajikan pembelajaran itu dengan mereka menggunakan handphone juga gitu. Jadi mereka senang gitu. Itu sih Bu sejauh ini. Cuman masih saja ada beberapa anak yang kayak kurang antusias, tidak aktif gitu dalam pembelajaran. Padahal sudah disajikan seperti itu gitu. Iya ya, padahal udah sesuai dengan zamannya mereka ya, dengan adanya jajar, terus mempermudah mereka proses belajar, tapi menurut Bu Ani ternyata ini belum optimal. Oke Bu Ani, berarti di sini permasalahannya adalah kurang optimalnya bahwa anak-anak di pembelajaran ekonomi itu masih ada yang kurang terlibat aktif. Oke Bu, berdasarkan informasi yang saya dapat dari Bu Ani, kira-kira nih untuk next kedepannya strategi apa nih yang mau Ibu terapkan untuk perbaikan pembelajaran di ekonomi? Saya rencananya mau tes gaya belajar dulu. Gaya belajar
Jadi di situ nanti mungkin saya akan membagikan anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Semoga dengan adanya strategi itu bisa lebih memaksimalkan gitu, mereka didudukkan atau dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka gitu. Ya, gitu ya Bu ya. Berarti ada upaya nih Ibu mau coba sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu dengan gaya belajar. Gaya belajar berarti ada audio, visual, sama kinestetiknya ya Bu ya. Oke. Baik Ibu, kira-kira nih kapan nih Ibu mau mulai strategi untuk tes gaya belajar ini kepada murid Ibu? Sebelum ini sih Bu, sebelum nanti saya masuk di pertemuan selanjutnya, jadi sebelum pertemuan pada materi pendapatan nasional, nanti menghitung pendapatan nasional, itu saya melakukan tes gaya belajar dulu. Nanti jadi pas di hari pembelajaran itu, saya udah mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Oke. Kalau boleh tahu kapan nih kira-kira Ibu melakukan pembelajaran di kelas dengan materi pendapatan nasional tadi? Tanggal 29 Agustus Bu, tahun 2024 nanti di jam 3.4. Oke, itu jadinya di hari Kamis. Di hari Kamis. Baik, berarti gaya belajarnya sebelum itu ya Bu? Ya, sebelum itu saya minta anak untuk tes gaya belajar, karena kami ada grup juga kan Bu, nanti saya share informasinya dulu, jadi nanti mereka mengirimkan hasil tes gaya belajarnya itu, dengan hasil gaya belajar itu nanti saya kelompokkan. Baik, bagus nih kalau Bu Ani sudah merencanakan strategi yang seperti itu. Berarti kan benar-benar pembelajaran Bu Ani nanti sesuai dengan kebutuhan murid. Ya. Oke Bu Ani, pertanyaan selanjutnya, tadi udah ada strategi gaya belajar, kemudian kalau di strategi pembelajarannya bagaimana? Kalau di strategi pembelajaran nanti saya pakai mode pembelajaran tuh problem based learning Bu. Kemudian nanti ada saya bagikan anak post-it, jadi mereka curah pendapat, nanti dari pertanyaan tematik, saya berikan pertanyaan tematik berdasarkan pembelajaran pada hari itu berkaitan dengan pendapatan nasional, nanti mereka bertukar pendapat dengan menempelkan post-it di depan kelas, seperti itu. Oke, itu berarti salah satu strategi ya, dengan problem based learning, kemudian menggunakan post-it, luar biasa. Sepertinya menarik nih menggunakan post-it, jadi anak tuh bergerak ya, bergerak menuliskan pendapatnya, kemudian menempelkan luar biasa Ibu Ani. Mudah-mudahan strategi ini nanti dapat Bu Ani lakukan di observasi ketika pembelajaran di kelas, kemudian bisa berjalan efektif ya Bu Ani ya. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, kira-kira bagaimana nih Bu Ani mengukur bahwa pembelajaran Bu Ani benar-benar sudah berhasil? Berdasarkan tujuan pembelajaran Bu, jadi kalau pada pembelajaran pendapatan nasional itu anak bisa mengetahui konsep pendapatan nasional, kemudian di sini lebih ditekankan untuk menghitung pendapatan nasional dengan dua pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Jadi anak mampu memilah mana yang bagian komponen yang masuk pendekatan pendapatan, mana yang masuk di komponen pendekatan pengeluaran. Oke, berarti mengenal konsep sama bisa menghitung. Iya, menghitung. Kalau boleh saya tahu, area pengembangan seperti apa yang ingin dikembangkan dari murid-murid itu? Area pengembangan itu ini Bu, profil profil pelajar Pancasila Bu, mereka berpikir kritis, di dalam kelompok bisa bekerja sama dalam berdiskusi, kemudian mereka bisa bertanggung jawab mempresentasikan hasil dari kelompok mereka, diskusi mereka. Oke, luar biasa Bu Ani. Sepertinya nanti kalau saya belajar tentang pendapatan juga saya seru ya. Ya. Oke, baik Bu Ani. Terakhir nih Bu Ani, kira-kira komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi? Komitmennya saya akan merencanakan pembelajaran yang interaktif, inovatif, yang sesuai dengan pembelajaran pada saat ini, dengan teknologi, kemudian dengan menambah tes gaya belajar, sehingga kita lebih tahu gitu kebutuhan anak berdasarkan gaya belajarnya, seperti itu. Mungkin salah satunya itu. Oke,
Baik Bu Ani, dari apa yang sudah Bu Ani sampaikan terkait pembelajaran diferensiasi, kemudian permasalahan di kelas Bu Ani, dan Bu Ani sudah merencanakan strategi. Eh, Selanjutnya ada lagi atau tidak yang ingin didiskusikan? Saya rasa cukup Bu. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang mau tiba di tengah gitu atau apa nanti mungkin saya tanya ke Ibu. Boleh ya? Boleh Bu, dengan senang hati saya bisa membantu Ibu untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan Ibu. Oke, baik Ibu, nanti saya mohon izin tadi di hari Kamis Ya. tanggal 29 untuk melakukan observasi pembelajaran. Saya ikut di kelas Ibu untuk sekaligus mengambil video pembelajaran ya Bu ya. Saya doakan mudah-mudahan rencana Ibu berjalan lancar, kemudian tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan juga tercapai. Oke, terima kasih Bu Ani, senang bisa berdiskusi dengan Bu Ani dan berkolaborasi dengan Bu Ani. Oke, Assalamualaikum Bu Ani. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Minta tolong Ibu ketua kelas untuk menyiapkan dan menunjukkan. Siap. Doa belum belajar mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya. Nah, sebelumnya coba dicek dulu apakah di bawah mejanya, di samping-sampingnya, apakah sudah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah, silahkan diambil. Nah, posisikan, ambil posisi yang paling nyaman sebelum kita melakukan pembelajaran. Sudah? Sudah ya? Oke, terima kasih. Nah, apakah masih ingat dengan PPK dan salah PPK? Masih ingat? Yuk, kita sama-sama sebelum kita mulai, kita untuk PPK dan salah PPK. Berdiri semuanya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Tahu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih untuk kepada semua. Selanjutnya, karena kita pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu pendapatan nasional. Dimana pendapatan nasional itu adalah pendapatan yang siapa yang mau mengulang pendapatan yang diterima? Tunjuk tangan, siapa yang bisa menyampaikan? Pendapatan nasional. Silakan. Ya, silakan kedua. Pendapatan nasional. Pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga NTK di suatu negara dari penyerahan faktor produksi dalam suatu periode. Ya, benar ya. Nah, jadi kita sudah mempelajari tentang pendapatan nasional, yaitu pendapatan yang diterima oleh semua rumah tangga, baik itu rumah tangga konsumen, baik rumah tangga produsen, masyarakat luar negeri dan pemerintah.
di sini pada hari ini pembelajaran selanjutnya kita akan menganalisis perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan. Jadi ada dua pendekatan yang akan kita pelajari nanti untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu ada pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Oke, ini sudah. Nah, sebelum kalian melanjutkan, Ibu ada video, mohon diperhatikan videonya, dan apabila ada poin-poin penting silahkan ditulis di bukunya. Oke? Indonesia bisa dikatakan mengalami berbagai besar. Namun, dari Indonesia masih mengalami banyak permasalahan ekonomi. Lalu, ada apa saja masalah ekonomi Indonesia? Pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang cukup besar, namun angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran juga tergolong tinggi. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berbagai masalah ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran harus segera diatasi agar dapat memperbaiki kualitas serta kualitas ekonomi Indonesia. Tingkat impor Indonesia tergolong masih tinggi. Hal ini dikarenakan output di sektor pertanian dan peternakan kian banyak, sementara pertumbuhan penduduk terus-menerus meningkat, sehingga harus dibuat seminimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kemudian, masalah ini menaiki oleh besaran pendapatan, harga barang dan jasa hingga seberapa banyak barang yang dikonsumsi. Belakangan ini, hampir seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, juga turut merasakan inflasi yang disebabkan COVID-19 maupun perang Rusia Ukraina. Hal ini juga turut mempengaruhi daya beli masyarakat Indonesia. Begitu pula dengan suku bunga pinjaman yang relatif naik sehingga perluasan dunia usaha jadi sedikit terhambat. Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia sebagai negara tujuan investasi langsung terus mengalami penurunan. Selain itu, jumlah perusahaan di Indonesia juga mulai berkurang. Disadari atau tidak, ini mempengaruhi daya saing antar masyarakat atau antar perusahaan dalam mengembangkan dunia usahanya. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, dibutuhkan perencanaan yang matang, termasuk penyusunan skala prioritas. Minimnya perencanaan infrastruktur dasar industri, yakni Internet of Things atau IoT, dan mitigasi tenaga kerja juga mempengaruhi masalah ekonomi Indonesia. Penurunan subsidi energi dalam beberapa tahun terakhir turut mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Padahal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi, seharusnya pemerintah lebih tepat sasaran dalam perlindungan keamanan yang berhak menerima subsidi. Pendapatan pemerintah melalui pajak juga mengalami penurunan. Di sisi lain, hasil utang terhadap produk domestik bruto mengalami peningkatan. Akibatnya, beban pembayaran utang dari pemerintah pusat jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Alokasi dana desa terus meningkat tiap tahunnya. Begitu pula dengan proporsi dana desa yang ditransfer ke daerah. Meski begitu, kenaikan dana itu tidak berbanding lurus dengan meningkatnya indikator sosial pedesaan. Oke. Nah, jadi berdasarkan video tadi, itu apa? Video apa? Masalah ekonomi, masalah
masyarakat yang akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan itu. Kemudian selanjutnya, nah, Ibu ada pertanyaan, silakan sendiri ya, ada ditulis di kertas ini, kemudian ditempel ke papan. Ya, dari itu. Silakan langsung ditulis ya pertanyaannya di depan. Soalnya kalau habis jawabannya aja. Itu soalnya ada di depan. Nggak usah dibuat soal soalnya harus dibuat, langsung aja jawabannya di kertas. Ya, tulis nama ya. Setelah selesai dikasih waktu 5 menit, nanti langsung ditempel di sini. Soal nomor 1. 2. Yang sudah boleh langsung ditempel ya. Kertasnya di belakang itu udah ada double tick, udah buka, udah tempel. Sudah ada. Ya, betul. Ya, kan? Langsung masuk. Nah, langsung gitu ya. Ayah kok. Jangan jangan bebaskan kamu dia. Dibuka itu pakai ya. Tahu Pak? Kertasnya lanjut lagi ya.
Jangan lupa oksigen bersama ya. Tulis saja ketiga-tiganya. Ini kan, apa di nomor mana? Jangan gampang itu sendiri. Bisa. Dah. Kita coba. Oke, silakan ditempel. Waktunya sudah habis. Boleh tempel di bagian nomor 3 juga bebas yang mau tempel ini. Ini ada di tampaknya jangan diujuk. Oke. Sudah semua. Ya. Di bagian nomor 2, tahu kan di nomor 2 aja. Di nomor 2. Oke, sudah. Oke, Ibu bacakan ya. Nah, silakan sebelum Ibu bacakan hasil dari pemahaman kalian. Coba Satria baca soal nomor 1 ya. Bahwa pemerintah berhitung pendapatan bulan. Ya. Untuk apa pemerintah menghitung pendapatan nasional? Di sini ada yang menjawab untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi suatu negara yang sudah dicapai. Untuk mengukur kesejahteraan ekonomi, untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian, mengukur berapa baik kesejahteraan sama
untuk mengetahui tingkat kemakmuran. Jadi itu ya pemahamannya. Untuk apa pemerintah menghitung pendapatan nasional? Jawaban dari kalian sudah benar. Jadi untuk menghitung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kategorinya yaitu kesejahteraan, kemakmuran, pendapatan itu dilihat dari kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oke, yang nomor 2, silakan siapa yang baca soalnya? Nih ya, silakan. Nomor 2, dari mana saja sumber pendapatan negara? Nah, dari mana saja sumber pendapatan negara? Ada penerimaan perpajakan dari pajak, kemudian ada yang bilang penerimaan bukan pajak, bantuan luar negeri, penerimaan pajak. Jadi benar ya, penerimaan itu sumber pendapatan atau sumber penerimaan pemerintah, nanti kita akan ulas lagi, itu pendapatan pajak dan non pajak. Ada juga pendapatan migas dan non migas, karena kita penghasil salah satu penghasil minyak bumi. Jadi itu adalah pendapatan dari sumber daya alam yang kita miliki. Itu adalah pendapatan negara. Tadi ada di video. Di sini ada saya yang nulis zaman. Ada nggak yang dari video tadi ada kegiatan yang dilakukan kalau kita kegiatan dengan pemerintah luar negeri? Kegiatan apa yang akan masuk ke pendapatan? Ada yang tahu? Kalau kita menerima uangnya apa? Ekspor ya, pajak dari kegiatan ekspor. Ya, itu dia penghasilannya juga berarti memang dari besarnya penghasilan pajak atas kegiatan ekspor dan impor. Oke, benar. Nah, yang nomor 3, siapa yang baca? Nomor 3, soal nomor 3. Ya, silakan Sri Molita. Bagaimana caranya pemerintah menghitung pendapatan nasional? Nah, bagaimana cara pemerintah menghitung pendapatan nasional? Di sini sudah ada tulisan yang akan kita pelajari. Pendapatan ada yang menulis sewa ditambah upah ditambah bunga ditambah laba. Kemudian ya ini sama menggunakan rumus LPIP itu sewa ditambah bunga ditambah laba ditambah upah. Oke, sama. Oke. Rumusnya berarti secara garis besar ada yang menghitung sudah dengan menggunakan pendekatan pendapatan, tapi ada juga yang menghitung secara umum hasil dari produksi, hasil dari membeli, aktivitas ekonomi suatu negara dalam waktu tertentu atau terdekat. Itu untuk menghitung pendapatan nasional. Oke, baik. Nah, silakan selanjutnya silakan anak-anak ibu duduk berdasarkan kelompok sesuai dengan tes gaya belajar yang ibu share kemarin di grup. Silakan. Ayo. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3, 4, 5 di bagian 5 di bagian kausa boleh, kalau di bagian definisi boleh. Yang di sini berarti 01 di bagian definisi.
Kelompok 1 Saria, Ridwan, Renata, Kevin, Sandra, Kansa. Ini kelompok 2 Rita, Devi, Dita, Nur, Erlangga, dan Yoga. Kelompok 3 Afrina, Radit, Rahim A. Ini ada satu ya. Ya kan ada ya. Sapa, Iqbal, dan Haikal. Ada ya. Naila, oke Naila, Haikal dulu. Aduan, Melisa, Radit. Kelompok 5 Kausa, Didi, Mutiara, Adrian, Simolita. Oke. Oke, sudah silakan perhatikan lagi. Ini sebelum kalian melakukan diskusi dengan kelompoknya, ini juga ada tambahan materi pembelajaran yang sudah ibu ambil dari YouTube. Boleh diperhatikan ke depan, berikutnya mengalir tetap arahnya ke depan. Area. Ini oke, sudah silakan dilihat. Yang lain suaranya ya. Itu pendapatan nasional. Ini itu pendapatan. Metodenya apa? Tiga metode. Nah, pada saat ini akan saya jelaskan dua metode dulu, karena dua metode ini yang sering ada membuat bingung atau malu-malunya terus mana yang digunakan. Ada tiga metode. Nah, pada metodenya apa? Untuk menghitung pendapatan nasional. Tips dari saya, jika ada soal ingin untuk menghitung pendapatan nasional, kalian pastikan dulu metodenya apa. Karena untuk menghitung pendapatan nasional itu ada tiga metode. Nah, pada saat ini akan saya jelaskan dua metode dulu, karena dua metode ini yang sering kadang membuat bingung atau lupa-lupa rumus mana yang digunakan. Yang pertama yaitu metode pendapatan dan yang kedua yaitu metode pengeluaran. Jika diminta menggunakan metode pendapatan, maka gunakanlah rumus Y, yaitu pendapatan nasional, sama dengan R ditambah B ditambah I ditambah P. N itu dari rent atau sewa,
W itu dari duit atau upah atau gaji, I itu dari kata NPS atau bunga, sedangkan P itu adalah profit atau laba. Sedangkan ketika diminta menggunakan metode pengeluaran, maka gunakanlah terus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M, di mana C itu adalah data konsumsi, ini besar ya, beda dengan I yang ada di sini. Kalau I di sini itu I kecil dari interest, data bunga atau interest, sedangkan I di sini adalah investasi. Hati-hati ya, sama I, tapi berbeda. Kalau interest itu masuk ke metode pendapatan, kalau investasi masuk ke metode pengeluaran. Selanjutnya kemudian data ketiga yaitu G atau government, pengeluaran pemerintah. X di sini adalah data ekspor dan M di sini adalah data impor. Nah, dari paham kita langsung ke contoh soalnya. Soal yang pertama. Diketahui negara ABC memiliki data dalam 1 tahun sebagai berikut, dan juga ya, konsumsi sebesar 500.000, investasi sebesar 400.000, pengeluaran pemerintah sebesar 300.000, ekspor sebesar 200.000, impor sebesar 100.000, pendapatan sewa sebesar 600.000, upah tenaga kerja sebesar 700.000, pendapatan bunga sebesar 800.000, laba usaha sebesar 900.000, dan jumlah penduduk negara ABC ini sebesar 1.000 jiwa. Nah, diminta hitungan besarnya pendapatan nasional negara ABC itu jika menggunakan metode pendapatan. Maka jika menggunakan metode pendapatan, rumus yang kita gunakan ini ya, Y sama dengan M ditambah W ditambah I ditambah P. Data yang tidak dipakai tidak usah bingung, berarti itu adalah data penggabung yang kalian ambil hanya R itu dari kata rent, ini ya pendapatan sewa. Nah ini 600.000 kita tulis di sini 600.000. Kemudian B itu dari W atau upah ini sebesar 700.000, kita pindahkan ke sini 700.000. Kemudian ditambah I itu adalah interest, nah ini bunga 800.000, kita pindahkan ke sini 800.000. Ditambah P itu profit atau laba sebesar 900.000, nah kita pindahkan ke sini. Jadi data yang lain kamu nggak usah bingung, dan data yang lain digunakan untuk apa Kak? Nah ini hanya data penggabung aja, ambil saja data yang digunakan, yang tidak digunakan berarti ditinggal. Nah, setelah itu tinggal jumlahkan saja 600.000 ditambah 700.000 ditambah 800.000 ditambah 900.000, maka akan ketemu 3 juta. Nah inilah pendapatan nasional dari ABC menggunakan metode pendapatan, yaitu pendapatan nasionalnya sebesar 3 juta. Kita ke contoh soal yang kedua. Nah, soalnya masih sama seperti tadi, datanya masih sama, hanya saja pertanyaannya diganti. Apabila DNP dicari dengan metode pendekatan pengeluaran ya, maka berapakah besarnya pendapatan per kapita? Yang ditanya pendapatan per kapita, pendapatan per kapita dari negara ABC. Untuk mencari pendapatan per kapita, kita menggunakan rumus pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Jadi harus tahu pendapatan nasionalnya. Nah, di sini pendapatan nasional diminta menggunakan metode pengeluaran. Nah, kalau menggunakan metode pengeluaran, maka menghitung pendapatan nasional menggunakan rumus ini. C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Maka Y sama dengan C, kita cari C itu dari kata konsumsi. Ini ya, konsumsi 500.000, kita tulis di sini 500.000. Ditambah I itu dari kata investasi sebesar 400.000, ini kita pindahkan di sini 400.000. Ditambah G itu adalah pengeluaran pemerintah, ini sebesar 300.000, kita pindahkan ke sini 300.000. Ditambah X itu dari kata ekspor 200.000,
kita pindahkan ke sini 200.000, kemudian dikurangi M itu adalah impornya berapa ini ketemu 100.000, kita kurangi 100.000. Setelah itu kita jumlahkan 500.000 ditambah 400.000 ditambah 300.000 ditambah 200.000 dikurangi 100.000, hasilnya adalah 1.300.000. Ini adalah pendapatan nasional negara ABC menggunakan metode pengeluaran. Nah, yang diminta adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Kita tulis di sini pendapatan nasionalnya tadi ya 1.300.000 dibagi jumlah penduduk nih. Jumlah penduduk kita cari datanya. Nah nih, jumlah penduduknya 1.000. Kita pindahkan ke sini 1.000. 1.300.000 dibagi 1.000 sama dengan 1.300. Nah, ya, jadi dua metode yang sering kita gunakan. Apa metode ini yang pertama? Pendapatan, dan yang kedua pendapatan pengeluaran. Nah, di sini ada yang mintanya pendapatan per kapita. Kalau per kapita ini berarti per orang, makanya dibagi dengan jumlah penduduk. Tapi kalau pendapatan nasional jumlahnya berapa? 1.300.000, tidak dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di negara, ini negara ABC. Oke. Selanjutnya ibu akan membagikan KPD dan mengerjakan petunjuk yang ada di dalamnya ini dengan kelompok ya, diskusi dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu 2 menit, akan maksimal 2 menit. Boleh buka bukunya senyaman mungkin. Gimana caranya biar bisa sama-sama? Langsung aja nanti ditulis di kertasnya ya, jawabannya. Di bawah itu boleh dibaca visualnya apa? Ini pakainya. 20 menit ya maksimal. Alangkah baiknya sebelum dari 20 menit kita level 20 menit. Video dulu. Boleh?
Ada itu ya, berarti apa yang digunakan, apa yang digunakan, kalau menggunakan apa, bicara juga apa ya, sampai
Kembali lagi. Ibu, ya, yang benar saya. Sini Bu. Kenapa yang kita tak? Bisa jadi datang. Jadi Lama jadi Waktunya sudah habis. Sudah.
waktunya sudah habis, Ibu minta tolong perwakilan kelompok yang cabut siapa dulu yang akan kasih Jadi, untuk menyampaikan hasilnya. Waktu diskusinya sudah habis, yang lain suaranya silakan yang presentasi dari kelompok berapa dulu? Oke, silakan. Nomor berapa? Ini ya, nomor 1 nomor 2. Oke, yang lain lihat ya, mau dijelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain suaranya? Nomor berapa? Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berarti kita Y, S sama B sama I sama E. Jadi upah upahnya 22 juta dan bidang benar. B, I dan B, lalu saja kita jumlahkan menjadi itu dalam komunitas 500. Dan saja inilah nilai pendampingan nomor 1 dan itu oleh kami tadi. Jadi, apakah ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ya untuk pendekatan pendapatan. Yuk, siapa yang nomor 2 siapa? Silakan. Kemudian nomor 2. Nomor 2, kelompok mana? Ini ya. Baik, sudah siap?
Dan dikurangi impor dan sebesar 4.400.000. Dan total juga merupakan dalam Nomor 1, apakah ada yang berbeda? Ada yang beda? Nomor 2? Ada yang beda? Kami beda. Kami tadi ini yang beda. Beda. Nomor 2 beda. Silakan dikasih pada.
berdasarkan pengeluaran seperti itu, SP langsung kita Ini dua-duanya beda. Kausan sama atau beda? Sama. Sama dengan pokok sama itu. Jadi, saya akan menjelaskan yang mana yang berbeda. Ini C itu konsumsi 18 juta, di investasi itu 40 juta, pendapatan pengeluaran pemerintah 6 juta, dan ekspornya 6 juta. Jadi dapat hasil itu 9 juta. Berarti ekspornya ini ekspor dikurang impor. Pak kita rasakan 1 juta 9 ditambah dengan food atau ya.
Nanti ada yang bertanya nanti biar dia jelasin dulu ya. Dia jelasin dulu ya. Ada yang mau bertanya? Siapa yang bertanya? Kalau itu rugi, ya, nggak anu. Nolnya berapa? Kalau kayak bukan 500. Sudah lima ini. Hasilnya 18 juta ditambah 46 ditambah 6 berapa? 29. Benar nggak? Oh, selalu. Ya, 8 ditambah 12 berapa? 20, 0 tambah 2 tambah 1 tambah 3. 7 berarti 70 juta. 70 juta ditambah 1 juta. Ya, nggak apa-apa. Jadi dia tahu ya caranya gimana. Ya, hari kami terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ucapkan Bapak Eko dalam presentasi. Ibu minta satu orang untuk memberi kesimpulan. Boleh? Siapa? Pembelajaran hari ini kesimpulan apa yang dipelajari hari ini? Ya? Apa? Untuk menghitung sama-sama. Untuk menghitung pendapatan nasional. Silakan Dewi. Ya. Untuk menghitung pendapatan nasional ada 2 metode pendekatan. Yang pertama pendapatan dengan rumus apa deh? Y sama dengan R tambah W tambah I tambah B. ya. Y tambah Y sama dengan R ditambah upah ditambah gaji ditambah bunga. Sedangkan pendekatan yang kedua, silakan Ivan pengeluaran Y sama dengan ya. Pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangi. Oke. Selanjutnya masih ada waktu 1 menit ya. 1 menit kita udah kita tulis. Siapa yang ambil bentuknya nggak? Kalau paper boleh namanya di bawah keluarnya ya. Kawan kelompoknya. Siapa tadi? Ya, mau saya ke bawah. Ada bawah. Sebentar. Belum.
Joinnya ada berapa tuh? Ricky join sama apa? Adrian join sama Ricky, Kawakan join sama ada lagi apa Pak? Jadi join sama Mulai ada sudah semua? Nanti ada yang belum masuk, silakan masuk dulu ya. Jangan itu Pak, ini dulu. Untuk materi bukan
Dan pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Sebelum meninggalkan ruangan, mohon kiranya kalau ada meninggalkan jejak sampah atau apa, jangan terlebih dahulu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulfia Nur Oktaviani. Saya calon guru penggerak Kabupaten Bintan, Angkatan 10, Provinsi Kepulauan Riau. Pada sesi kali ini, saya akan melanjutkan sesi pasca observasi yang saat ini saya sudah bersama rekan sejawat saya, Ibu Astriani, dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Irno SPD SD. Baik, kami akan mulai sesi percakapan pasca observasi menggunakan prinsip coaching dalam supervisi klinik yaitu observasi pembelajaran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam, Ibu. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu, pada sesi kali ini kita melanjutkan sesi kegiatan kita yang pada sebelumnya kita sudah melakukan observasi, kemudian Ibu juga sudah melakukan observasi pembelajaran pada hari Kamis ya Bu? Ya, Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Nah pada hari ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya untuk melihat proses pasca observasi kita setelah melakukan observasi pembelajaran. Siap ya Bu ya? Siap. Baik Ibu Ani, kita sudah melakukan observasi nih Bu Ani. Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan pembelajaran? Pada saat observasi kemarin Bu melakukan pembelajaran, alhamdulillah saya merasa tujuan pembelajaran saya tercapai. Dan saya merasa senang karena menurut saya di saat pembelajaran di saat observasi kemarin, anak bisa menyelesaikan pembelajaran-pembelajaran yang sudah saya siapkan seperti itu. Sudah berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai untuk peserta didik saya. Oke. Berarti menurut Ibu apa yang sudah Ibu rencanakan itu sudah tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran itu gitu ya. Baik Ibu, kalau boleh tahu ada nggak nih momen-momen tertentu saat observasi pembelajaran yang paling buat Ibu senang atau tertantang gitu? Momen yang paling saya rasa senang itu di saat anak menjawab pertanyaan pematik Bu dari saya. Kemudian saya bagikan post-it, mereka antusias untuk menjawab pertanyaan pematik yang sudah saya berikan. Mereka menempel ke depan, kemudian menjawab pertanyaan yang saya sudah siapkan. Kemudian ada juga mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka dari kelompok mereka. Jadi memang benar-benar aktif gitu Bu. Dan saya merasa memang beda karena sebelumnya saya belum memperhatikan pengelompokan kelompok gitu Bu. Pas di saat observasi itu sebelum pembelajaran itu saya minggu sebelumnya sudah minta anak untuk tes gaya belajar. Jadi kelompoknya itu udah saya bagi sesuai dengan gaya belajar mereka, ada visual, audio visual, kemudian kinestetik. Jadi mungkin karena udah sama-sama gaya belajar yang sama, jadi sehingga mereka tuh kayak klop gitu dalam kelompok, sehingga antusias belajarnya. Ya Bu, saya pun juga melihat ketika observasi pembelajaran di Kamis lalu itu memang keterlibatan anak di pembelajaran itu luar biasa ya. Oke, Ibu kalau boleh tahu nih apa nih menurut Ibu sudah sangat berjalan baik di sesi pembelajaran? Kalau di sesi pembelajaran menurut saya, alhamdulillah untuk kegiatan diskusi sudah berjalan dengan baik. Kemudian anak juga antusias belajar dan bisa menjawab, kemudian menyelesaikan masalah yang saya sajikan. Kebetulan kan saya pakai model pembelajaran problem based learning. Jadi saya sajikan masalah, kemudian saya kasih mereka pertanyaan pematik, itu mereka bisa menelaah masalah yang saya sajikan seperti itu. Iya. Berarti itu menjadi jitu ya Bu, efektif dengan pertanyaan pematik, post-it, kemudian
tantangan yang ibu hadapi selama proses pembelajaran? Kalau tantangan mungkin dalam pengelolaan kelas ya Bu. Mungkin ada, memang mereka antusias, tetapi kadang kita memang tidak boleh lepas dari pandangan ke mereka, karena mereka juga menggunakan gadget ya Bu. Jangan sampai mereka itu menggunakan gadget tidak untuk pembelajaran gitu. Jadi memang tantangannya itu, karena menggunakan gadget kita harus tetap pantau, jangan sampai anak murid kita itu murid saya gitu ya, di saat pembelajaran mereka menggunakan handphone untuk kegunaan yang lain gitu. Jadi memang tantangannya berarti kita memang harus tetap habis ini mereka ngapain tidak kita atur, jangan sampai mereka ada waktu space untuk misalnya membuka aplikasi atau menggunakan handphonenya di luar dari pembelajaran. Oke. Tadi Bu mengatakan bahwa biar anak tuh nggak nggak terlepas salah gitu lah penggunaan gadget gitu. Selama observasi ada nggak Bu Ibu menemukan murid Ibu dalam pembelajaran Ibu itu menggunakan gadget dengan tidak sesuai dengan pembelajaran kalian itu? Ada Bu. Jadi mereka ada kan satu murid itu, mereka mungkin karena notif WA, mungkin masuk dia sempat membuka WA gitu. Padahal kan di saat itu kan mereka lagi diskusi itu kan. Ada tindakan dari Ibu? Saya bilang ya tidak boleh membuka WA-nya, karena ini handphone kan kita sepakat, karena kan kesepakatan kelas ya, tidak ada kesepakatan pembelajaran, handphone digunakan hanya untuk dibaca. Luar biasa ya Ibu, ada penanggulangan terhadap anak yang melenceng nih menggunakan gadgetnya. Baik Ibu, dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apa sih sorotan utama dari pembelajaran? Sorotan utama dari pembelajaran itu, anak maksudnya anak ini bisa sesuai dengan tujuan saya gitu ya, sorotannya. Kemudian anak antusias, dan sorotan yang harus saya tetap ini berarti kita tuh mengelompokkan anak harus sesuai dengan kesamaan mereka masing-masing gitu. Kebutuhan belajar kita harus gimana caranya dalam proses pembelajaran itu kita berusaha untuk memenuhkan kebutuhan mereka gitu, sehingga mereka antusias, lalu kemudian mereka senang aktif dalam pembelajaran. Oke Ibu, luar biasa sekali, berarti Ibu Astriani sudah sangat antusias untuk mencoba menggunakan pembelajaran yang memang itulah yang dibutuhkan oleh Ibu gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu, kira-kira apa nih hal baru yang bisa Ibu pelajari dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Baru yang saya dapatkan berarti ini kan memang pertama ya Bu, di saat observasi itu saya mengelompokkan anak itu sesuai dengan gaya belajar ya, ada tes. Jadi mungkin nanti saya akan melakukan hal seperti itu berkontinu, karena kan gaya belajar mungkin bisa berubah-ubah ya Bu. Jadi setiap ada pembelajaran saya maksimalkan lagi saya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa saya gitu. Jadi memang harus dites gaya belajarnya. Selama ini kan nggak pernah gitu. Baru ini jadi, dan hasilnya itu tampak sekali gitu. Kita tahu kan anak itu yang visual seperti apa, audio seperti apa, kinestetik seperti apa gitu. Oke, berarti menurut Ibu itu sudah mulai berdampak ya di pembelajaran Ibu dengan cara pengelompokan gaya belajar yang menurut Ibu itu sesuai kebutuhan mereka. Luar biasa Ibu atas refleksi dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di observasi sebelumnya. Kita masuk ke topik area pengembangan nih Ibu. Oke, pertanyaan pertama itu apa nih kekuatan besar Ibu dalam pengembangan diri Ibu yang terlihat selama observasi pembelajaran? Kekuatan yang saya miliki di saat observasi itu, saya membuat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dengan media yang interaktif, yang beragam, kemudian ada video dan anak antusias dengan di saat pembelajaran, karena menggunakan handphone kan zamannya mereka senangnya belajar sekarang pakai handphone gitu. Mereka bebas mengakses materi selain dari buku, mulai dari artikel, mulai dari YouTube. Kemudian di akhir pembelajaran juga saya sajikan kuis di pakai aplikasi Quizzes. Jadi mereka antusias tuh pas evaluasi di akhir pembelajaran, dan ada
refleksi pembelajaran juga menggunakan tablet. Oke. Berarti kekuatan yang Ibu miliki ini sepertinya sudah optimal Ibu laksanakan di proses pembelajaran kemarin ya Ibu ya, menggunakan teknologi, kemudian mengajak anak untuk terlibat aktif, diskusi gitu ya Bu ya. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, jika misalnya saya tanya ada yang perlu atau harus Ibu ubah di observasi kemarin apa nih? Kira-kira? Eh, kalau diubah mungkin ini sih Bu, lebih tepatnya menambah sih kayaknya kalau menurut saya. Karena saya ngerasa di bagian pembelajaran diferensiasi produk yang belum saya munculkan. Karena di akhir itu mereka nanti mempresentasikan dengan soal yang sama. Kemudian bentuk penyajiannya juga sama gitu. Mungkin nanti ke depannya mungkin yang perlu saya perbaiki dan harus saya tambahkan itu diferensiasi produknya. Karena kan mereka mungkin beda-beda kan Bu, maksudnya beda-beda nih. Mungkin yang ini ada bentuk penyajiannya seperti ini misalnya ini, jadi tidak boleh disamakan gitu. Tapi untuk next ke depannya insya Allah diperbaiki seperti itu. Oke, berarti poinnya adalah menambah poin diferensiasi produk agar meningkatkan kreativitas mereka ya Bu ya. Luar biasa. Kira-kira dari observasi yang sudah dilakukan kemarin ada nggak Bu, selain yang tadi produk ya, yang perlu dari Ibunya nih sebagai guru yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan? Kalau menurut saya yang perlu saya tingkatkan itu banyak belajar lagi model-model pembelajaran yang interaktif sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Kemudian harus lebih banyak belajar lagi apa sih kebutuhan belajar siswa saya gitu, sehingga saya bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa saya. Oke, agar tak monoton juga ya, jadi berganti-ganti gitu kan modelnya, model pembelajaran di kelas atau adanya ice breaking. Karena kan apalagi makroekonomi kadang sangat jarang di jam pertama gitu. Kalau akhirnya di akhir udah ngantuk. Iya, udah capek. Oke, sejauh ini dari yang tadi Ibu sampaikan bahwa jarang nih di jam pertama, jadi ada di jam terakhir mungkin atau di tengah-tengah jam, pasti ada tantangan ya. Iya. Dari tantangan-tantangan yang Ibu hadapi ketika pembelajaran ekonomi, pembelajaran Ibu, apa nih pengembangan yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk menghadapi tantangan tersebut? Pengembangan tadi sama seperti yang saya belajar tadi Bu, media pembelajaran yang sangat menarik. Kemudian mungkin nanti disisipkan speaking yang membangun mereka untuk tetap semangat, kemudian jangan ngantuk, karena memang seringnya di jam-jam awal Bu, selesai sholat zuhur, mereka udah selesai istirahat gitu ya, jadi memang harus benar-benar disiapin nih materi ini, cocoknya kita kasih apa, bikin apa, kayak gitu, gimana caranya tetap aktif, walaupun mungkin udah di jam siang atau udah separuh di tengah-tengah gitu kan, tidak pagi gitu, jadi itu sih Bu. Berarti ada ya Bu, nampak Ibu ingin berusaha memberikan kualitas terbaik gitu terhadap apa yang tadi disampaikan. Luar biasa Ibu, ini kita lanjut ke rencana berikutnya. Tujuan pengembangan Ibu di pasca observasi ini apa kira-kira? Untuk meningkatkan ini kayak tadi kan saya bilang kan di pembelajaran di observasi sebelum ada diferensiasi produk. Jadi nanti mungkin ke depannya saya lebih kembangkan lagi rencana pembelajaran saya di kelas sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian dengan menambahkan diferensiasi produk gitu, karena kan tadi diferensiasi kontennya sudah saya sajikan materi yang beragam kayak itu prosesnya, ada banyak proses mulai dari tematik, menjawab pertanyaan, dengan post-it, kemudian diskusi, berarti kan prosesnya sudah gitu kan, hanya di produknya yang belum, kemudian lebih mempelajari lagi bagaimana cara anak itu tetap happy, tetap semangat gitu ya. Saya bilang tadi itu kuncinya ya, itu biar mereka nggak bosan gitu ya. Di sekolah ya. Karena yang penting pertama itu mereka senang dulu kan, bahagia. Luar biasa Ibu, memang tujuan guru tuh paling pertama tuh kayaknya memang harusnya kita membuat anak untuk bahagia ya. Karena kalau kunci itu udah dapat ya belajar juga gampang aja gitu ya. Oke Ibu, bagaimana nih Bu dengan tadi pengembangan yang sudah Ibu rencanakan, cara Ibu untuk mengukur keberhasilan dari apa yang sudah
saya akan melakukan refleksi jenis pembelajaran, kemudian adanya umpan balik tidak lanjut saya sebagai guru, kemudian melakukan penilaian secara kontinu Bu, sehingga saya bisa mengetahui keberhasilan dan progres pengembangan yang sudah saya buat. Oke. Ini untuk next ke depan nih Bu, untuk mungkin meningkatkan lagi ya dari apa yang sudah Ibu lakukan di proses observasi kemarin. Kira-kira kapan ya Bu Ibu mau coba dengan apa ya namanya tadi pengembangan yang akan Ibu lakukan ke depannya? Insya Allah selesai pasca ini Bu, berarti nanti di pertemuan selanjutnya nanti saya mulai menambah apa yang kurang di saat observasi kemarin. Oke, segera gitu ya. Iya, segera. Karena memang kayak kita tuh harus continue terus gitu. Kalau nggak konsisten dan takutnya jadinya nih nggak itu kan nggak kelihatan. Oke, Ibu, menurut Ibu nih di proses pembelajaran Ibu siapa aja sih yang terlibat? Saya di area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan. Saya sendiri sebagai guru, kemudian murid, adanya rekan sejawat, kemudian kepala sekolah yang menyetujui rencana pembelajaran saya, gitu. Kemudian lingkungan juga. Sarana ya? Iya, sarana. Ya, luar biasa Ibu. Mudah-mudahan dengan apa yang ada di sekolah itu bisa dimanfaatkan sebagai apa ya namanya modal pasar kita dalam pembelajaran ya. Tidak harus menggunakan teknologi yang canggih gitu ya, apa yang ada di depan mata kita itu bisa kita gunakan. Karena Ibu luar biasa. Selanjutnya nih, sebenarnya udah Ibu jawab. Oke, berarti terakhir nih di sesi pasca observasi ini, kira-kira kesimpulan baik apa nih yang bisa Ibu simpulkan dari mulai pra observasi, kemudian observasi pembelajaran dan kegiatan pada hari ini pasca observasi. Kesimpulannya saya mendapat saya jadi mengetahui itu Bu, untuk menyusun pembelajaran yang baik itu seperti apa untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa saya. Kemudian saya jadinya tahu nih kekurangan di saat observasi itu apa, sehingga nanti kedepannya saya bisa memperbaikinya gitu. Jadi kesimpulannya kalau untuk perasaan jadinya alhamdulillah senang gitu, ada pembelajaran baru yang saya dapatkan, kemudian pengalaman baru di saat observasi dengan adanya percobaan tadi kan Bu yang belum pernah saya lakukan untuk tes gaya belajar gitu. Jadi ada hal yang baru yang saya dapatkan dan saya berikan kepada siswa saya, sehingga informasi yang saya dapatkan itu lebih menambah dari sebelumnya. Berarti berdampak positif ya Bu ya? Iya. Ada rasa-rasa kayak tertekan nggak Bu? Misalnya aduh di observasi nih? Enggak sih Bu. Jadi malah kayaknya nambah ilmu gimana, nambah ilmu dan untuk diri sendiri juga, dan nanti berdampaknya juga ke murid kan, kalau misalnya kita punya keyakinan nih bisa kayaknya, jadi ke anak juga alhamdulillah anaknya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita buat gitu, yang kita rencanakan. Luar biasa Ibu, berarti mudah-mudahan dengan beberapa kegiatan kegiatan yang sudah kita lalui, baik buka, observasi, dan pasca pada hari ini itu menjadi modal ya Bu ya, menjadi modal untuk Ibu juga dan untuk saya khususnya, untuk kita sebagai guru selalu memberikan kualitas pembelajaran yang baik untuk murid kita. Terima kasih Bu Ani. Kira-kira ada lagi Bu yang ingin mungkin Ibu diskusikan atau Ibu tanyakan di pasca ini? Cukup. Oke, sudah menggambarkan ya. Iya. Kira-kira dan umpan balik dari saya juga ya sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Memang saya pun juga melihat dalam proses pembelajaran apa yang sudah Ibu sampaikan di rancangan modul ajar itu sudah terlaksana dengan baik. Ya mungkin tadi juga benar apa yang dibilang, kekurangannya tadi di diferensiasi produk ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan penilaian itu atau dengan refleksi dari Ibu itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran ke depannya. Terima kasih Bu Ani atas diskusi kita pada hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan.